Saudara-saudari terkasih, selamat sore. Di Afrika ada suatu metode atau teknik yang terkenal untuk menangkap monyet alias kera. Entah monyet-monyet ini ditangkap untuk diapakan, entah untuk dipelihara, mungkin untuk dimakan, atau mungkin dijadikan teman hidup. Terserah mereka mau apakan. Yang jelas, cara menangkapnya ini adalah suatu cara yang kreatif dan mungkin kita sering mendengar dari cerita-cerita dongeng semasa kita kecil. Jadi penduduk lokal, warga Afrika ini akan melubangi tanah atau batu, kemudian di dalam lubang itu mereka memasukkan kacang-kacangan. Monyet-monyet akan datang menghampiri lubang itu karena tahu ada makanan di sana. Mereka senang makan kacang, ngemil, snack. Lalu ketika mereka memasukkan tangannya ke dalam lubang itu, maka mereka akan terperangkap, stuck. Tangannya tidak bisa keluar lagi, maka orang akan menangkap mereka dengan mudahnya. Kenapa ketika dimasukkan bisa, ketika dikeluarkan tidak bisa? Karena monyet-monyet ini, saudara-saudari, berusaha mengambil kacang sebanyak-banyaknya dari dalam lubang tersebut. Jadi tangannya yang tadinya kecil jadi besar, tidak bisa keluar lagi. Sebetulnya monyet-monyet ini bisa lepas kalau mereka tidak serakah. Kalau mereka mengambil secuil saja kacang-kacangan masih bisa muat. Atau mungkin kalau mereka ikhlas tidak mengambil sama sekali, maka tangannya bisa keluar. Tapi karena mereka tidak mau melepaskan kacang-kacang yang sudah mereka genggam, maka sekali lagi mereka terjebak tidak bisa keluar. Akhirnya mereka pun ditangkap oleh manusia. Mungkin kita akan berkata, nyet, dasar lu kasihan amat gitu ya. Makanya jangan serakah nyet, dasar monyet gitu. Tapi seringkali saudara-saudari celakanya kita manusia ini juga bersifat kemonyet-monyetan. Kita digerakkan bukan oleh kebutuhan, tapi oleh keserakahan. Bukan oleh NEED, need, tetapi oleh GREED, greed. Dalam bahasa Inggris, need itu berarti kebutuhan. Kita belajar sosiologi, belajar biologi, kebutuhan dasar manusia disebut sebagai kebutuhan primernya itu adalah pangan, sandang, papan, makanan, tempat tinggal, pakaian. Tapi manusia seringkali hidupnya itu digerakkan untuk mencari dan mengumpulkan hal-hal lain di luar kebutuhannya. Kalau kebutuhan itu wajib dipenuhi, karena memang itu adalah sesuatu yang menopang dasar hidup manusia. Tapi manusia seringkali digerakkan karena keserakahannya. Dan dari kisah monyet Afrika ini, kita bisa belajar saudara-saudari. Ternyata keserakahan itu adalah awal dari kecelakaan, kehancuran, kebinasaan. Oleh karena inilah di dalam Injil hari ini, Lukas 12, Tuhan Yesus menegur orang kaya sebagai orang bodoh. Kalau Yesus yang lembut hati, tutur katanya itu soft spoken, bisa sampai mengatakan orang sebagai bodoh, berarti orang ini memang layak untuk dikatakan demikian. Berarti orang ini sudah parah sehingga Yesus menegurnya dengan keras sebagai orang bodoh. Lukas 12 ayat 20. Kenapa disebut bodoh? Mari kita merenungkan bersama supaya kita tidak ikut-ikutan menjadi bodoh. Yang pertama saudara-saudari, karena dikatakan di dalam Injil orang ini, orang kaya, menumpuk kekayaannya sampai bertahun-tahun lamanya sehingga dia bisa hidup santai. Anda bisa bayangkan keturunannya bisa menikmati hartanya entah sampai berapa generasi setelahnya. Kalau kekayaannya bisa bertumpuk-tumpuk seperti itu, kemungkinan besar orang kaya ini sama sekali tidak pernah berbagi. Jadi dia tidak menemukan sebetulnya kebahagiaan di dalam berbagi. Saya ingat ketika kecil, kalau saya menemani mama belanja kue ke pasar, lalu kalau melihat ada anak-anak gelandangan, saya tergerak untuk berbagi apa yang baru saja kami beli. Dan ketika anak-anak itu tersenyum, berterima kasih, bahagia karena apa yang saya berikan, saya merasa begitu bahagia. Ketika ada uang kembalian belanja saya berikan kepada pengemis di pinggir jalan,
Lalu senyum merekah mereka dari wajahnya itu membuat saya merasa bahagia juga. Kebahagiaan yang tidak bisa terlukiskan atau dideskripsikan dengan kata-kata. Sesungguhnya saudara-saudari, kebahagiaan terbesar manusia adalah ketika dia mampu membahagiakan orang karena apa yang dia berikan. Karena pelayanannya atau mungkin pemberian material. Nah, orang kaya ini tidak sampai pemikirannya ke sana. Dia merasa bahwa kalau dia kaya, maka kekayaannya itu adalah hak prerogatif miliknya. Karena ini hasil kerja keras saya, maka saya sendirilah yang harus menikmatinya. Di sanalah letak kebodohannya. Dia tidak sadar bahwa sesungguhnya ada kebahagiaan yang lebih besar daripada sekadar menumpuk harta. Yakni ketika harta itu bisa digunakan untuk membahagiakan orang lain. Lalu yang kedua, saudara-saudari, orang ini disebut bodoh karena dia tidak menyadari bahwa segala sesuatu yang material itu hanya bersifat fana. Sebentar saja akan hilang. Tetapi dia terus menumpuknya seolah-olah itu tidak bisa hilang. Maka banyak cerita di mana orang sampai menjadi gila karena uang yang ditumpuknya bertahun-tahun lamanya dimakan rayap. Itulah uang. Bisa hilang begitu saja, maka harus dijaga dengan baik-baik. Tetapi tidak membuat kita seharusnya menjadi orang yang pelit, serakah, lupa berbagi. Celakanya saudara-saudari, banyak orang yang karena berorientasi pada mengumpulkan uang, kekayaan, ada keserakahan dalam dirinya, maka kehilangan relasi sosial, bahkan kesehatan fisikalnya. Di hari Minggu seperti ini masih ada keluarga-keluarga Katolik diajak oleh keluarganya, ayo kita misa bareng. Tidak bisa, harus buka toko. Ayo kita jalan-jalan sekali-sekali sekeluarga. Nggak bisa, ada meeting. Bahkan di hari Minggu pun kita masih sibuk bekerja. Saudara-saudari, Tuhan memberi kita di dalam sepekan 7 hari. Di dalam sehari ada 24 jam. Apakah kita sungguh tidak bisa meluangkan waktu sedikit saja untuk orang-orang terdekat kita, keluarga kita, dan untuk Tuhan? Misal lama sedikit sudah gelisah, sudah tidak nyaman begitu ya. Kita seringkali begitu. Kenapa? Karena orientasi kita pada hal-hal duniawi, terutama untuk mengumpulkan harta benda. Jadi kita kehilangan relasi kita dengan orang-orang di sekitar kita. Sibuk untuk pekerjaan-pekerjaan kita saja. Maka yang dekat menjadi jauh, saudara-saudari. Kita kehilangan relasi kita dengan Tuhan, dengan manusia, bahkan dengan diri kita sendiri. Maka banyak juga kejadian ironis dan lagi miris, di mana orang-orang yang sibuk mengumpulkan harta itu, akhirnya betul-betul bisa mencapai impiannya. Wah, menjadi orang kaya. Namun ketika dia baru saja mau menikmati hasil pekerjaannya, dia tidak lagi bisa menikmati. Saya sekarang sudah kaya, mau keluar negeri bebas, kapanpun juga tinggal beli tiket. Tidak bisa lagi menikmati. Kenapa? Sudah sakit-sakitan. Karena selalu bekerja dengan terlalu keras, diforsir, begadang, dan lain sebagainya, sehingga menjadi sakit-sakitan. Orang yang serakah seringkali tidak bisa menjaga kesehatannya, tidak bisa juga menjaga relasi sosialnya. Maka menjadi relevanlah saudara-saudari apa yang dikatakan oleh pengkhotbah di dalam kitab pengkhotbah dalam bacaan pertama. Segala sesuatu adalah sia-sia. Untuk apa orang bekerja di bawah terik matahari pada saat siang dan juga pada saat malam di bawah bulan? Tidak ada lagi gunanya, segalanya sia-sia kalau kita mengumpulkan uang dan kehilangan relasi sosial dan juga kesehatan kita. Ini alasan kedua, saudara-saudari, kenapa orang kaya itu disebut bodoh. Lalu yang ketiga adalah karena orang kaya ini terlalu menggantungkan hidupnya kepada harta bendanya. Banyak terjadi di antara kita juga demikian. Orang-orang tidak punya kepercayaan diri ketika mau jalan-jalan, hangout, keluar, ketika dia lupa mengenakan perhiasan. Kalau saya tidak pakai kalung emas, tidak pakai cincin batu akik yang mahal, entah kenapa rasanya kurang afdol. Rasanya saya tidak percaya diri, saya merasa jelek. Padahal saudara-saudari, Tuhan menciptakan kita serba baik adanya. Bahkan kita tidak pakai apa-apa juga sudah bagus, ya.
Tapi jangan sampai tidak pakai apa-apa ya. Pakai pakaian sederhana saja sudah bagus. Tapi orang-orang yang menggantungkan hidupnya pada harta benda materi, pada kekayaan ini menjadi perlu dikasihani. Karena dia merasa seolah-olah harga dirinya sebagai manusia berkurang ketika dia tidak menampilkan kemewahan secara lahiriah. Kalau tidak menggunakan pakaian bermerek, saya malu. Saya nggak mau ketemu kawan-kawan saya. Itu kan betul-betul menyedihkan. Maka Yesus menyebut orang-orang seperti ini bodoh. Dan orang-orang seperti ini karena sibuk untuk mencari kekayaan, maka menjadi orang-orang yang juga kadang-kadang tidak memiliki perasaan atau hati nurani. Orang berusaha mempertahankan jabatan dan kekayaannya, sehingga kerjaannya adalah menjilat atasan, menginjak bawahan, dan juga sikut kanan, sikut kiri, kawan menjadi lawan. Semua dihalalkan supaya kita bisa mengejar kekayaan lebih, mempertahankan jabatan-jabatan kita. Dan saudara-saudari, kita seringkali lupa oleh karenanya, seperti apa yang dinasihatkan oleh Paulus di dalam bacaan kedua dari Kolose bab 3, bahwa Yesus Kristus adalah harta sejati kita yang kepadanya kita harus menggantungkan hidup, bukan pada hal-hal duniawi tapi pada Tuhan Yesus. Anda bayangkan ya, kalau kita menggantungkan diri pada harta duniawi, tadi dalam poin kedua saya katakan harta duniawi itu bersifat fana, akan hilang. Kalau kita menggantungkan diri pada harta duniawi ini, suatu saat harta ini hilang, maka kita yang bergelantungan atasnya, yang menggantungkan hidup kita pada harta, depend on, akan jatuh. Tapi kalau kita menggantungkan diri pada Tuhan Yesus, saudara-saudari, maka kita tidak akan pernah jatuh bergantungan di sana, karena Yesus itu bersifat kekal, abadi, sumber kekayaan sejati. Bahkan suatu saat nanti jika hidup kita baik, maka Yesus akan mengangkat kita bersama dengan Dia. Saudara-saudari, inilah 3 alasan kenapa orang itu disebut bodoh. Karena dia tidak menyadari bahwa begitu banyak hal dapat dicapainya selain daripada kekayaan itu. Banyak kebahagiaan lain di luar kekayaan. Dan akhirnya saudara-saudari, lawan kata dari keserakahan, kebodohan di dalam kitab suci adalah kebijaksanaan, wisdom. Orang yang bijaksana itu adalah orang yang berani berkata cukup. Maka filsafat Tiongkok mengajarkan kepada kita terkait dengan keserakahan ini. Kita harus mulai makan sebelum merasa lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Kita harus tahu diri, berkata cukup. Orang bijak adalah orang yang menganggap harta benda materi sebagai sarana untuk mencapai tujuan akhir, yaitu surga Tuhan. Orang bijak bukan menjadikan harta itu sebagai tujuan hidupnya. Kenapa saya hidup? Untuk mengumpulkan harta? Bukan. Jadi kita ini harta harus digunakan untuk menunjang kehidupan. Bukan hidup untuk harta, tapi harta untuk hidup. Inilah orang yang bijaksana. Semoga saudara-saudari kita dapat menjadi orang kaya sejati. Yang kaya secara pengetahuan, kaya intelektual, kaya hati, mau berbagi, dan juga kaya di dalam pengalaman, kalau bisa kaya juga secara material. Oleh karena itu, pesan terakhir, Matius 6 ayat 33, Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu. Ingat saudara-saudari bahwa harta duniawi itu seperti uap, yang sebentar saja ada, namun segera menguap ketika matahari terbit di pagi hari. Yakobus 4 ayat 14. Maka dari itu mari kita fokus untuk mencari apa yang spiritual daripada yang material. Tuhan memberkati. Amin.